Gak ada strategi yang tujuannya bikin trader gagal. Yang ada itu kesalahannya datang dari trader itu sendiri. Jadi bukan karena strateginya, tapi karena kurang disiplin. Dan itu juga bukan karena malas, tapi karena otak manusia itu kadang dirancang untuk menolak konsistensi, yang akhirnya membuat kamu susah jadi trader disiplin. Pasti banyak trader yang ngerasain susah buat jaga disiplin. Padahal trading plan-nya tuh udah rapih. Semuanya udah dicatat. Dari entry, TP, SL, dan lot size-nya udah diatur sedemikian rupa. Tapi begitu kena loss, langsung tiba-tiba muncul bisikan misterius di kepala. Yuk kita balas marketnya, trade berikutnya kita harus profit. Nah, itu dia namanya revenge trade. Sering dianggap sepele sama banyak trader, tapi kenyataannya bisa mematikan dan bikin trader jadi susah untuk disiplin. Biasanya sih ceritanya tuh kayak gini, kamu ngalamin satu loss posisi, terus kamu langsung ngerasa panas dan sedikit kecewa sama diri sendiri. Dan di trade berikutnya, kamu mikir, pokoknya trade yang ini harus nutupin loss sebelumnya. Lalu, kamu entry posisi lagi tanpa cek setup tradingnya. Terus ukuran lotnya juga langsung dikali 2 dari sebelumnya. Dengan harapan, trade yang ini bisa langsung balikin modal yang hilang. Realitanya, kerugian makin gede, modal makin menipis, emosi makin meledak-meledak, dan sistem trading yang sebelumnya udah ada pakemnya, mendadak jadi lebih fleksibel. Yang lebih parahnya lagi, ketika kamu pernah dapetin profit dari revenge trade, otak kamu tuh langsung ngerekam momen itu sebagai bukti. Lihat, dengan cara kayak gini, gue bisa balikin modal yang hilang karena loss kan? Padahal, biasanya itu cuman karena keberuntungan atau ada momen market yang kebetulan aja. Jadinya, kebiasaan buruk ini malah makin kuat karena ngerasa ada reward secara instan. Nah, permasalahan ini tuh akarnya ada di mana sih? Masalahnya, kebiasaan kayak gini tuh nggak bakal cuma dilakuin satu kali aja. Tapi revenge trade itu bakal bikin siklus yang nggak ada ujungnya. Dari loss dulu, pengen balas dendam, entry posisi tanpa rencana, kemungkinan loss lagi, terus nyalahin diri sendiri, dan akhirnya balas dendam lagi. Sampai akhirnya, disiplin yang lo bangun susah payah itu cuman jadi tinggal kenangan aja. Kenapa sih trader itu tuh susah banget buat disiplin? Jawabannya satu, karena gak sabaran. Iya, sesimpel itu. Pengen dapetin hasil yang cepat, pengen dapetin profit sekarang juga, pengen pergerakan chartnya itu sesuai dengan posisi trading yang sedang terbuka. Padahal market gak peduli sama posisi trading kamu. Gini, banyak trader yang sebenarnya udah punya sistem trading yang bagus, udah punya setup, strategi, bahkan udah punya trading journal. Tapi pas eksekusi, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sabaran. Buru-buru langsung entry posisi cuman karena ngelihat candle gerak dikit. Tapi begitu harganya bergerak berlawanan dengan posisi trading yang sedang dibuka, langsung deh nyesel. Dan ngomong, coba tadi bisa sabaran dikit. Mungkin hasilnya nggak bakalan loss kayak gini. Nah, itu tuh kalimat yang paling sering diucapin sama trader. Dan masalahnya, mindset tradingnya tuh masih kayak gini. Semakin sering trading sama dengan makin cepat kaya. Padahal kenyataannya kebalik. Semakin sering entry posisi tanpa alasan dan analisa yang kuat, semakin cepat juga modal trading kamu bisa habis. Jadi disiplin itu bukan cuma soal niat kuat aja, tapi soal bikin aturan yang tegas untuk menahan kamu supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Karena disiplin itu bukan sesuatu yang kamu pakai sekali atau 2 kali aja, tapi sesuatu yang nempel di cara kamu melakukan hal-hal kecil setiap harinya. Dan supaya lebih kebayang lagi nih, aku bakal kasih analogi sederhananya. Bayangin, kamu lagi nyiapin diri buat lomba maraton 42 km. Gak mungkin kan kamu latihan sprint tiap hari, makan sembarangan, terus berharap bisa kuat sampai garis finish? Latihan maraton itu butuh ritme, butuh waktu pemulihan, butuh manajemen tenaga. Nah, trading juga sama. Mindsetnya itu bukan sprint tapi maraton. Trader yang disiplin itu tahu kapan harus trading, kapan harus berhenti. Dan mereka punya jadwal yang jelas. Tahu sesi market mana yang mau dipakai buat trading. Dan yang paling penting, mereka jaga ketahanan modalnya. Karena mereka paham, performa trading yang bisa bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang justru memberikan hasil yang terbaik. Bukan yang paling cepat mendapatkan profit, tapi yang paling konsisten menjaga ritme dan fokus sampai akhir. Jadi gimana sih caranya biar bisa jadi trader yang benar-benar disiplin? Banyak orang mikir jawabannya tuh ya harus lebih tegas sama diri sendiri. Padahal masalahnya tuh bukan cuma di niat aja, tapi di mindset dan sistem trading yang kamu bangun di sekitar diri kamu. Mindset pertama yang harus kamu ubah, disiplin itu bukan soal menahan diri,
tapi soal cara kamu untuk membiasakan ngejalanin sistem trading yang udah dibentuk. Coba dulu dari hal yang paling simpel. Misalkan, bikin aturan trading yang jelas. Tentuin jam trading kamu dan terus patuhi itu. Jangan trading secara random di tengah malam, cuman karena ngerasa ini momennya. Padahal realitanya mah nggak ada momen yang valid. Dan jangan keseringan lihat chart juga, kecuali bener-bener mau analisis. Intinya, ubah mindsetnya. Dari yang awalnya gue harus disiplin, jadi gue harus bikin sistem trading biar nggak gampang ngelakuin kesalahan-kesalahan yang seharusnya nggak gue lakukan. Jadi, bukan kamu yang ngelawan rasa nggak sabaran itu, tapi biarkan sistem trading kamu yang ngerem kamu secara otomatis. Terus, mindset yang kedua, bikin keputusan penting itu cuma sekali, bukan tiap hari. Makanya, dari awal harus udah ditentuin, pair mana yang mau kamu fokusin. Terus, risk per trade-nya berapa? Dan jam tradingnya kapan? Begitu udah fix, tinggal jalanin aja. Dengan begitu, akan mempermudah kamu untuk membentuk mindset disiplin secara otomatis. Pada akhirnya, disiplin itu soal gimana kamu ngertiin diri sendiri. Gimana kamu ngatur sistem trading, kebiasaan, dan lingkungan, supaya pilihan yang benar jadi hal yang paling mudah untuk kamu lakukan. Market bakal terus berubah-ubah, tapi gimana cara kamu meresponnya yang jadi cerminan dari fondasi yang udah kamu bangun. Disiplin itu bukan sesuatu yang bisa selesai dalam sehari, tapi sesuatu yang harus kamu maintain setiap hari. Dan kalau hari ini kamu belum bisa disiplin sepenuhnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar dan siap mulai lagi di keesokan harinya.